Kita beranjak ke topik lain, Saudara. Setelah polisi menetapkan aktivis Lokataru dan admin Gejayan memanggil sebagai tersangka dugaan penghasutan massa, kini seorang pegawai kontrak di lembaga internasional ditahan Bareskrim Polri karena mengunggah konten berisi hasutan. Modus operandi perbuatan tersangka adalah menghasut atau memprovokasi massa, aksi unjuk rasa untuk melakukan pembakaran terhadap gedung Mabes Polri. Aparat kepolisian ini untuk lebih profesional dalam melakukan kerja-kerja. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Laras Faizati Hairunisa sebagai tersangka provokasi dalam gelombang demonstrasi besar yang terjadi pada pekan terakhir bulan Agustus. Laras yang merupakan pegawai kontrak di sebuah lembaga internasional dituduh telah membuat dan mengunggah konten berisi hasutan melalui akun Instagramnya. 1 September 2025, Direktorat Cyber Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LFK selaku pemilik, pengguna, atau penguasa akun media sosial Instagram @larasfaizati. Modus operandi perbuatan tersangka adalah membuat dan menggugah konten video melalui akun media sosial Instagram miliknya yang menimbulkan rasa benci kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan kebangsaan, menghasut atau memprovokasi massa, aksi unjuk rasa untuk melakukan pembakaran terhadap gedung Mabes Polri. Sebelumnya pada Selasa 2 September, Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen dan admin akun media sosial Gejayan memanggil Syah dan Hussein sebagai tersangka dugaan penghasutan massa. Menurut Lokataru, postingan Del Pedro tidak bisa dijadikan bukti penyebab kerusuhan dalam aksi massa, melainkan upaya mengadvokasi para pendemo dengan membuka posko aduan. Prinsipnya kalau dikatakan mengajak secara langsung, mereka justru melakukan advokasi gitu. Advokasi untuk melakukan bantuan. Mereka kan membuka posko bantuan. Itu kan substansi utama dari postingan yang dipermasalahkan hari ini. Jadi kalau dikatakan itu ajakan atau hasutan, kami mempertanyakan bagian mananya yang hasutan. Terus kemudian kalau ditanyakan itu menimbulkan kerusuhan, apa dasarnya itu bisa menimbulkan kerusuhan? Sementara kita tahu kerusuhan itu terjadi, saya percaya itu bukan tidak ada faktor tunggal di situ. Itu faktor yang kemudian rumit dengan segala macam, justru penyebabnya negara itu sendiri. Melihat gerak cepat polisi menangkap masyarakat dan aktivis karena dugaan penghasutan demo, Komnas HAM mengimbau agar polisi tidak asal tangkap. Komnas HAM juga mendorong polisi menggunakan pendekatan restoratif justice. Aparat kepolisian ini untuk lebih profesional dalam melakukan kerja-kerja, terutama menyikapi aksi-aksi hari ini untuk tidak mudah melakukan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, termasuk kepada Direktur Lokataru. Karena kami khawatir bahwa kebebasan berpendapat, berekspresi yang dijamin di dalam konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia, ini kemudian dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya berbenturan dengan regulasi yang lain, terutama Undang-Undang ITE. Sehingga terkait dengan kasus Lokataru tentu Komnas HAM sangat menyesalkan dan mendorong agar kepolisian menggunakan pendekatan restoratif justice. Sejak 29 Agustus, Komnas HAM membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban aksi demo, di mana sebanyak 28 aduan yang masuk Komnas HAM kaitannya dengan penangkapan sewenang-wenang. Tim Liputan Kompas TV. Sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihak keluarga Laras Faizati mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri untuk menjenguk. Pihak keluarga meminta keringanan hukum kepada Presiden Prabowo atas proses hukum yang sedang dijalani Laras. Kepada Pak Prabowo, kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak para penyidik, anak saya ini anak yang baik, gitu. Hanya mungkin ya dia menyuarakan hatinya, suara hatinya aja Pak, gitu ya. Tolong jangan sampai di proses hukumnya tuh terjadi, jangan Pak, mohon bantuannya Laras untuk dibebaskan gitu loh Pak Prabowo, Pak Wakapolri, Pak Kapolrinya.